Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Najma, Saya Hairin. Saya Davina, saya Nabila. Kami akan mempresentasikan tentang menganalisa perbedaan dan persamaan teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu salam pembuka dan menanyakan kepentingan pembeli. Orientasi ini termasuk dalam teks dialog, teks naratif, dan juga surat penawaran. Yang kedua ada pengajuan. Pengajuan adalah memberikan tawaran yang berbeda dari pihak sebelumnya. Pengajuan juga termasuk dalam teks dialog, teks naratif, dan surat penawaran. Yang ketiga ada penawaran, adalah puncak dari sebuah negosiasi. Kedua pihak saling tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Penawaran termasuk dalam teks dialog, teks naratif, tapi tidak termasuk dalam surat penawaran. yang keempat yaitu persetujuan. Dalam teks negosiasi berisi kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak, yaitu termasuk dalam teks dialog, teks naratif, tapi tidak dalam surat penawaran. Lalu yang terakhir ada penutup, yaitu berisi akhir dari seluruh proses negosiasi dan dapat berupa salam atau ucapan terima kasih. Penutup ini termasuk ke dalam teks dialog, teks naratif, dan juga surat penawaran. Ada juga kebahasaan. Kebahasaan yang pertama adalah pronomina. Pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina sebelumnya. Pronomina juga termasuk dalam teks dialog, teks naratif, dan surat penawaran. Kemudian ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah percakapan berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di awal kalimat. Kalimat ini termasuk dalam teks dialog, teks naratif, tapi tidak dengan surat penawaran. Yaitu kalimat deklaratif adalah kalimat-kalimat berita yang dipakai pembicara dan penulis. Kalimat integratif adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, termasuk dalam kalimat naratif, dialog, dan surat penawaran. Lalu ada kalimat persuasif, yaitu jenis kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melaksanakan suatu hal yang kita inginkan. Kalimat persuasif termasuk dalam teks dialog, teks naratif, tapi tidak dengan surat penawaran. Ada juga partisipan. Partisipan adalah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Partisipan juga termasuk dalam teks dialog, teks naratif, tapi tidak termasuk dalam surat penawaran. Kemudian ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah sebuah filsafat persetujuan atau perlawanan terhadap gagasan atau entitas, orang, atau partai politik yang mendukung kebijakan semacam itu. Perbedaan pendapat termasuk dalam teks dialog, teks naratif, dan surat penawaran. Yang terakhir ada kesepakatan, yaitu menyatukan pendapat semua pihak yang terlibat sehingga keputusan akhir dapat sama-sama menguntungkan, termasuk dalam surat teks dialog, teks naratif, dan tidak termasuk dalam surat penawaran. Jadi kesimpulannya adalah ketiga teks ini memiliki struktur yang sama dan hampir memiliki tujuan yang sama juga. Perbedaan dari ketiga teks ini lebih dominan di surat penawaran. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.